Halo, kita jumpa lagi ya bersama saya Alis Muklis dari Program Studi Budidaya Perairan Universitas Mataram. Pada kesempatan ini kita lanjutkan pembahasan kita mengenai pengklonan DNA dengan materi spesifik, yaitu mengenai penggandaan DNA atau gen. Ya, jadi pengklonan atau cloning DNA disebut juga sebagai cloning gen ya, atau cloning molekul DNA, yaitu suatu prosedur yang digunakan untuk memperoleh berjuta-juta kopi suatu gen tertentu atau potongan DNA yang akan digunakan untuk kebutuhan analisis urutan atau sequencing, atau bisa juga untuk kebutuhan sintesis produk, yaitu untuk menghasilkan suatu protein ya, atau biasa dikenal sebagai ekspresi protein. Jadi kegiatan untuk menghasilkan protein atau untuk mengekspresikan suatu protein. Baik, seperti yang sudah saya sampaikan pada video yang lain, jadi tahapan cloning DNA atau gen itu ya, kita mulai dari ekstraksi DNA. Tujuannya adalah untuk mendapatkan konsentrasi DNA. Ini konsentrasi DNA ini digunakan sebagai template ya, atau cetakan ya. Kemudian dari cetakan ini kita dapatkan potongan DNA-nya, kemudian kita sambung dengan vektor sehingga menjadi vektor plus DNA fragment, dan selanjutnya kita masukkan ke dalam bakteri. Baik, untuk poin nomor 2, 3, dan 4 akan saya sampaikan pada video yang lain. Pada kesempatan ini kita fokus pada materi pertama, yaitu bagaimana melakukan penggandaan atau mengkloning DNA ya. Tentu untuk melakukan penggandaan DNA kita harus mencari informasi atau menentukan DNA atau gen mana yang akan kita klon ya. Di sini pada video kali ini saya akan mencoba untuk mensimulasikan bagaimana kita melakukan cloning gen dari suatu virus ya. Di perikanan kita kenal ada suatu virus white spot syndrome virus atau virus penyebab bintik putih pada udang windu. Virus ini sangat berbahaya bagi udang windu, di mana hingga saat ini banyak sekali industri budidaya udang windu yang gulung tikar oleh karena serangan dari WSWSW. Virus ini itu ya tentu memiliki suatu antigen. Jadi antigen itulah yang akan berinteraksi dengan antibodi. Antigen ini ya sangat berperan dalam bagaimana infeksi suatu virus pada sel inang. Jadi fokus bagi peneliti adalah bagaimana sih mendapatkan informasi protein mana yang sangat berperan dalam penginfeksian suatu virus ke sel inang. Jadi menurut kajian literatur bahwa untuk WSWSW itu ya memiliki protein yang namanya VP28 yang merupakan protein yang menjadi penentu infeksinya WSWSW ke sel udang. Sehingga untuk mendapatkan vaksin rekombinan kita bisa mengklon gen VP28 dari WSWSW itu. Kemudian nanti dari materi genetik WSWSW itu kita produksi suatu protein yang namanya antigen virus yang bisa kita manfaatkan atau bisa kita gunakan untuk proses atau kegiatan vaksinasi untuk meningkatkan kekebalan tubuh udang terhadap WSWSW. Baik, jadi yang pertama adalah kita perlu mencari informasi urutan dari
VP28. Jadi kita bisa memanfaatkan situs ini NCBI ya. Kita coba masuk ke situs NCBI untuk mencari informasi urutan gen VP28 ya. Jadi ini sudah tampilannya seperti ini. NCBI akan muncul. Coba saya refresh. Jadi dengan menggunakan kata kunci VP28 WSSW, maka akan muncul informasi-informasi, data-data tentang urutan-urutan DNA dari VP28. Jadi ada beberapa peneliti yang sudah memasukkan data-data urutan DNA dari VP28 ke dalam situs ini ya. Kita mencoba untuk melihat, membuka dari link yang pertama ini ya. Ini coba saya lakukan secara online ya, jadi akan muncul seperti ini ya. Nah ini ya, ada informasi-informasi urutan dari DNA VP28. Di sini kita lihat CDS codon sequence. Jadi gennya itu gen ini ya. Gen adalah suatu urutan DNA yang menyandikan suatu protein fungsional, jadi protein yang memiliki fungsi ya. Ada dua, ada juga gen-gen lain yang tidak menyandikan protein. Ya, jadi seperti ribosomal ya, gen-gen ribosom yang terkait dengan sintesis protein pada ribosom, atau transfer RNA ya. Jadi itu tidak menyandikan protein. Kalau yang lain namanya gen pasti menyandikan suatu protein. Di sini kita lihat VP28 panjangnya adalah 615 pasang basa ya, 1 sampai 615. Nah ini ya kita copy ya, jadi kita copy urutan gen ini ya. Kemudian kita masuk ke sini ya. Nah kita dapatkan kopian dari urutan DNA. Di sini kita bisa menetapkan mulai dari mana kita akan melakukan penggandaan ya, bisa dari depan, bisa juga dari tengah atau di mana saja ya, tergantung pada keinginan kita. Menurut informasi untuk urutan DNA yang bagian depan ya, ini adalah asam-asam amino ya, penyandi asam amino yang bersifat hidrofobik. Jadi jenis-jenis asam amino yang akan masuk terikat ke dalam dinding sel inang, sehingga ketika urutan DNA ini kita jadikan sebagai sandi untuk menghasilkan protein, maka jelas protein yang akan kita hasilkan nanti akan sebagian masuk ke dalam sel inang ya, sel udang ya, sehingga tentu akan menyulitkan kita dalam melakukan ekstraksi protein atau mendapatkan proteinnya, sehingga kita bisa menghilangkan bagian di depan dari VP28. Kita bisa mulai dari sini, ini sebagai ilustrasi bahwa kita bisa menentukan di mana, contohnya di sini ya. Mulai dari sini kita ingin mengkloning gen, mulai dari CA ini sampai ujungnya ya. Di sini ada ATG sebagai codon start, tapi kita tidak mengambilnya. Di sini ada TAA ya. Ini sebagai codon stop ya, jadi tidak menyandikan asam amino ya. Jadi yang menyandikan asam amino adalah mulai dari ATG sampai GAG ya.
Jadi untuk mengkloning sekuen VP28 ini tentu kita membutuhkan dua primer. Jadi primer itu adalah potongan DNA yang pendek yang menjadi titik awal untuk sintesis atau titik awal penggandaan DNA ya. Jadi ada depan, ada di belakang ya. Jadi informasi yang saya tampilkan di sini adalah murni VP28. Namun demikian sebenarnya ada bagian-bagian gen lain yang masih terkait dengan gen VP28. Jadi setelah saya mencari gen utuh dari virus WSSW ini, rupanya ada sambungan yang lain ya. Ini yang bisa kita masukkan sebagai primer forwardnya. Jadi mulai dari ACC sampai GCT. Jadi primer itu salah satunya adalah urutan yang sama persis dengan bagian depan, itu sebagai forwardnya. Kemudian yang berikutnya adalah urutan pasangan dari ekornya ya. Ini mungkin akan saya jelaskan lebih detail pada proses PCR ya. Jadi ada dua primer forward dan reverse. Jadi ini yang mulai primer yang depan, ini primer yang belakang ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada dua primer, yaitu yang pertama adalah sama persis dengan urutan yang di atas. Yang berikutnya adalah pasangan dari ini ya. Kalau kita lihat T berarti A, C berarti G, ini pasangannya. G berarti C, T, A dan seterusnya. Jadi ini sekuen ini merupakan pasangan komplement dari ekornya ya. Itu sebagai urutan primer reverse. Dari informasi ini kita bisa menghitung ya. Jadi berapa sih panjang DNA yang akan kita hasilkan nanti. Ini penting karena untuk melihat atau melakukan verifikasi apakah penggandaan DNA itu atau cloning gen atau DNA yang kita lakukan sudah mencapai hasil yang terbaik, mencapai sasaran ya, mencapai DNA target, mendapatkan DNA target. Jadi kita bisa hitung 1, 2, 3 dan seterusnya sampai di sini adalah 540 nukleotida ya. Saya ulangi 1, 2 dan seterusnya ya, hitung semua. Sampai di sini adalah jumlahnya 540 base pair atau pasang basa. Jadi cloning yang kita lakukan harus kita dapat suatu nukleotida yang panjangnya adalah 540 base pair. Jadi menggunakan dua primer ini. Jadi panjang DNA itu sangat tergantung pada primer yang kita gunakan. Bisa saja gen yang sama itu kita menggunakan primer yang berbeda, urutannya bisa berbeda. Nah, ini sebagai dasar untuk menentukan berapa panjang DNA yang bisa kita hasilkan dari kegiatan cloning ya. Pertimbangan untuk menggunakan primer ya, salah satunya adalah ini ya, menggunakan rumus ini, di mana primer itu dua-duanya memiliki suhu melting yang hampir sama ya. Jadi perlu menjadi pertimbangan kita bahwa suhu melting dari kedua primer adalah memiliki kisaran yang hampir-hampir sama ya, walaupun tidak persis sama tapi mendekati, bisa beda cuma 1 derajat Celcius atau 2 derajat Celcius. Kemudian ini menjadi pertimbangan dalam PCR atau polymerase chain reaction. Jadi untuk PCR mungkin saya akan jelaskan pada video yang lain ya. Nah, ini konsensus bagaimana sandi-sandi dalam DNA itu ya. 3 DNA menyandikan 1 kodon. Jadi kita tahu bahwa DNA itu adalah informasi ya, informasi genetik yang
menjadi pembentuk karakter ya. Jadi karakter itu dari mana? Dari gen-gen itu yang urutan tadi, kemudian dibiasakan menjadi ini ya. Jadi 3 nukleotida akan menjadikan satu jenis asam amino ya. Leusin ya, isoleusin ya, metionin ya, disandingkan dari urutan ATG seperti yang pertama tadi ya. ATG, metionin, kemudian TAA atau TAG atau TGA merupakan codon stop. Jadi kenapa U di sini? Ini adalah bahasa dari RNA. Kalau bahasa DNA adalah T ya. Jadi perbedaan DNA dan RNA adalah salah satunya adalah di situ. Jadi kalau di RNA itu adalah urasil, kalau DNA itu adalah timin ya. Baik, kita lanjutkan ke sini ya. Setelah kita menentukan berapa panjang sekuen DNA yang akan kita dapatkan, baru kita lanjutkan ke kegiatan ekstraksi untuk mendapatkan DNA cetakan. Jadi ekstraksi ini secara singkat saya jelaskan. Jadi kita ambil selnya, kemudian dilisis, dihancurkan, kemudian bagian-bagian yang lain seperti protein, lemak dan lain sebagainya itu dibuang, diambil. Kemudian seperti ini ya, debrisnya adalah buangan-buangan yang tidak dibutuhkan seperti protein atau lemak ya. Kemudian disentrifius, kita ambil supernatanya ya. Kemudian bagian atas ini yang lebih ringan ini mengandung DNA. Kemudian disentrifius, diputar dengan kecepatan 10.000 atau 13.000 rpm. Kemudian kita murnikan sehingga kita dapatkan konsentrat DNA. Nah, konsentrat DNA ini bisa mengandung DNA jaringan dari udang atau mengandung DNA virus ya. Nah, kemudian konsentrat DNA tadi kita gunakan sebagai DNA cetakan ya, atau template. Ya, ini seperti yang saya jelaskan akan saya sampaikan pada video yang lain. Nah, mengapa DNA perlu diganakan? Karena untuk mengkloning DNA tentu kita harus mendapatkan jumlah yang cukup, terutama untuk kita simpan ke dalam sel hidup seperti bakteri ya. Jadi kita perlu mendapatkan konsentrat DNA yang jumlahnya cukup tinggi, karena proses ligasi penyambungan itu tentu membutuhkan jumlah-jumlah yang tertentu ya, sehingga perlu kita perbanyak. Kemudian bagaimana mengatur keberhasilan PCR juga mungkin akan sampaikan pada video yang lain. Baik, secara singkat saya sampaikan di sini contoh dari mesin PCR. Jadi ini adalah mesin PCR ya. Ini adalah pipet-pipet mikro ya, ukurannya mikroliter ya. Kita bisa mengambil sampel dengan volume 2 mikroliter ya, atau 1 mikroliter atau 0,2 mikroliter menggunakan pipet-pipet seperti ini. Ini pipet mikro yang umum ada di dalam lab-lab bioteknologi. Kemudian ini adalah mesin PCR. Jadi mesin ini akan bisa memainkan suhu 94 derajat atau suhu rendah seperti 55 derajat ya. Kemudian suhu 72 secara otomatis ya. Jadi ini mesin PCR. Dari hasil PCR kemudian kita lakukan evaluasi ya menggunakan gel elektroforesis. Jadi ini adalah gel. Jadi kita buatkan sumur-sumurnya. Kemudian hasil dari PCR tadi ya berupa DNA yang jumlahnya cukup banyak, kita masukkan ke dalam sumur-sumur. Jadi ini proses pembuatan gel. Kemudian setelah gelnya mengeras, kita cabut sumurnya ya, seakan seperti ini. Jadi lubang-lubang yang ditinggalkan oleh sisir ini kita bisa gunakan untuk memasukkan sampel DNA
tentu sudah diwarnai ya. Jadi kita bisa menggunakan etium bromida untuk mewarnai DNA ya. Ini kita juga bisa menambahkan loading dye untuk pewarna supaya pada saat migrasi DNA menggunakan listrik, medan listrik, maka perpindahan larutan DNA itu bisa kita pantau, kita bisa evaluasi supaya jangan sampai melewati batas dari gel elektroforesis. Jadi perlu kita pahami bahwa DNA itu bermuatan negatif, sehingga kita tarik ya menggunakan listrik dari ini kutub positif ya. Jadi listrik yang memiliki kutub positif kemudian menarik DNA yang bermuatan negatif ya, mengalir ke arah sini mendekati atau menuju ke arah kutub positif. Jadi DNA yang berbagai ukuran akan terpisah ya. Jadi DNA yang pendek pasti akan berlari lebih cepat ya, akan memisahkan diri ya, jauh meninggalkan DNA yang ukurannya lebih panjang. Jadi pemisahan DNA menggunakan gel elektroforesis ini adalah berdasarkan perbedaan panjangnya ya. Kalau muatan DNA sama negatif, tetapi yang berbeda adalah panjang DNA-nya. Jadi ini adalah ilustrasi bagaimana kita memasukkan sampel DNA hasil PCR ke dalam sumur gel. Ini sampel kemudian ditarik menggunakan listrik ya. Jadi akan terpisah seperti ini. Jadi pada satu bagian sumur kita bisa menambahkan satu penanda ukuran. Jadi ini sudah ada pabrikannya ya. Jadi berbagai macam ukuran DNA sudah tersedia ya di pasaran, tergantung pada ukuran-ukuran DNA yang mau kita running atau kita evaluasi. Seperti contoh tadi bahwa gen yang kita analisis adalah gen yang panjangnya 540 base pair ya. Di sini akan terlihat ya visualisasi pada sinar ultraviolet ya, akan posisinya adalah berada pada posisi yang ukurannya 500 dengan 600. Artinya apa? Artinya bahwa gen yang kita cloning itu sudah kita mengarah pada gen target. Jadi sesuai dengan perhitungan kita bahwa hasilnya adalah 540, berada antara 500 dan 600. Ini menandakan bahwa hasil penggandaan kita itu sudah benar. Apabila hasilnya di luar daripada kisaran ini, misalnya posisi DNA-nya pada kisaran sejajar dengan 1000 atau 1500 atau 200 atau 300, maka apa yang kita dapatkan adalah DNA yang salah ya. Tentu perlu kita evaluasi. Bisa saja muncul beberapa pita, itu bisa menandakan bahwa settingan suhu pada PCR itu masih terlalu rendah. Jadi primernya menempel di mana-mana. Jadi keberhasilan dari proses penggandaan DNA bisa kita lihat, bisa kita evaluasi dari produk PCR-nya ya, ukurannya seberapa ya. Apakah sesuai dengan prediksi atau dari informasi yang sudah kita dapatkan tadi ya. Ini visualisasi DNA menggunakan alat yang bisa memancarkan sinar ultraviolet ya. Ini evaluasinya ya. Jadi dari gambar ini kita mendapatkan kesimpulan bahwa kita telah berhasil menggandakan DNA, sehingga yang kita dapatkan adalah DNA yang berukuran panjang 540 base pair atau 540 pasang basah ya. Ini dibuktikan pita DNA ini berada
di DNA marker yang berukuran 600 dan 500. Kemudian setelah kita bisa memastikan ukurannya, maka selanjutnya kita perbanyak ya. Jadi kita sampel DNA-nya kita bikin sumur ya, yang satu yang panjang supaya kita mendapatkan konsentrat DNA yang tinggi. Kemudian dari gel elektroforesis tadi kita potong ya, potong DNA-nya ya sehingga menjadi ini ya. Kita dapatkan satu konsentrat DNA yang ukurannya adalah 540 base pair ya. Kemudian berbagai tahapan dilakukan ya untuk mengambil DNA yang ada di dalamnya. Jadi kita lakukan pemotongan gel, kemudian kita pindahkan ke tabung-tabung Eppendorf. Nah, ini bisa menggunakan kit pemurnian DNA dari gel ya. Nah, sehingga kita dapatkan suatu konsentrat DNA VP28 yang panjangnya 540 base pair. Jadi konsentrat DNA tadi selanjutnya bisa kita simpan atau bisa kita masukkan ke dalam bakteri untuk digunakan lebih lanjut untuk ekspresi protein dan lain sebagainya. Jadi keistimewaannya kalau kita simpan dalam sel hidup, maka kelebihannya adalah kita bisa menyimpan dalam jangka waktu yang lama, karena selama sel bakterinya hidup, maka selama itu kita akan mendapatkan stok DNA yang sudah kita isolasi dan kita purifikasi ya. Jadi itu dibandingkan dengan kalau pelet DNA kita simpan dalam mesin pendingin, tentu suatu waktu ketika ada masalah kematian pemadaman listrik, nah tentu dia akan rusak ya. Baik ya, untuk tahap berikutnya adalah ligasi DNA hasil penggandaan atau klon DNA dengan vektor plasmid. Jadi untuk tahapan ini akan saya sampaikan pada video yang lain ya. Sekian penjelasan singkat dari saya tentang bagaimana sih proses penggandaan DNA ya, sehingga kita mendapatkan konsentrat DNA yang siap kita gunakan sebagai bahan untuk analisis lebih lanjut. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk mendapatkan informasi-informasi lebih lanjut terkait dengan bioteknologi. Demikian.